Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmedio Rahmadani, NIM 2017 10 11 03 11 407. Saya dari MAPS kelas G. Di sini saya akan menganalisis penyelesaian sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Kasus sengketa antara pemerintah Republik Indonesia versus PT Newmont NNT terkait dengan tuduhan beban prestasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat tersebut telah melewati sebuah pergulatan hebat di forum arbitrase internasional. Akhirnya, putusan arbitrase internasional memutuskan PT Newmont Nusa Tenggara bersalah dan dibebani kewajiban untuk mendevistasikan saham sesuai dengan persentase yang tertera dalam perjanjian kontrak karya yang telah disepakati. Dalam sidang arbitrase antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT NNT 31 Maret 2009, diputuskan perusahaan emas asing ini harus mendisvertasikan 17% sahamnya pada pihak Indonesia dalam keadaan bersih dan gadai. Perusahaan asal Nevada, Amerika Serikat tersebut itu diberi waktu 180 hari menuntaskan divestasi tersebut terhitung sejak putusan. Arbitrase dilangsungkan dengan komposisi majelis arbitrase yaitu panel terdiri atas 3 anggota. 2 orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, yaitu M. Sunarajah, warga negara Indonesia, dan pihak Newmont Stephen Scalable. Dan 1 ahli independen yang sekaligus menjadi ketua panel, yaitu adalah Robert Brenner. Proses arbitrase antara pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara ini berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3-8 Desember 2008 di Jakarta. Pengertian putusan arbitrase asing dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York pada tahun 1958. Dalam pasal ini dijelaskan yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing menurut konvensi ini adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Dalam UU 30 tahun 1999 tentang arbitrase tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan arbitrase internasional itu. Namun dalam pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut diberikan pengertian mengenai putusan arbitrase internasional, yaitu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Didasarkan atas pengertian tersebut, maka putusan arbitrase antara pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah putusan arbitrase internasional karena di bawah prosedur arbitrase United Nations Commission on International Trade Law atau UNTRICAL. Majelis arbitrase yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional sehingga dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional apabila dilihat dari rules yang dipakai, yaitu rules dari United Nations Commission on International Trade Law atau UNCRITAL tadi, adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsur asing dari arbitrase ini yang menyebabkan arbitrase ini dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional. Perlu diingat, faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutlak, tidak mesti persengketaannya terjadi antara dua pihak yang saling berbeda kewarganegaraan. Bisa juga persengketaan terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama, asal mereka sepakat persengketaan diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Dalam kasus yang demikian, putusan arbitrase yang bersangkutan adalah arbitrase asing. Dilihat dari kronologis putusan, arbitrase internasional yang memenangkan pihak penggugat atau pemerintah Republik Indonesia itu sudah benar adanya karena berdasarkan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak tercantum
klausa perjanjian yang menegaskan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Newmont Nusa Tenggara untuk mendivertasikan sahamnya kepada pemerintah daerah. Tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Newmont Nusa Tenggara sehingga pemerintah merasa dirugikan haknya. Mengacu kepada perjanjian yang ada bahwa setiap sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian itu maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase internasional. Langkah hukum yang ditempuh pemerintah Republik Indonesia dengan menggugat Newmont NTT ke arbitrase internasional sudah tepat dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kontrak karya. Meskipun Newmont berkelit dan membantah tudingan melakukan pelanggaran dengan menunjukkan beberapa bukti bahwa saham-saham Newmont sedang berada pada posisi tergadaikan sehingga hal itu menjadi kendala dan menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban divestasi. Tetapi arbiter yang memimpin persidangan arbitrase dalam sengketa pemerintah Republik Indonesia versus PT Newmont Nusa Tenggara tersebut tidak mau terjebak dalam skenario hukum yang didalilkan oleh Newmont, sehingga mampu menghasilkan putusan yang objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh arbitrase. Berdasarkan peta kasus terlihat bahwa yang pertama, ada kontrak karya pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Mereka menyepakati klausula kontrak. Yang kedua adalah mereka menyepakati klausula kontrak yang ada. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan persetujuan pelaksanaan kontrak oleh para pihak. Yang ketiga, Newmont telah melaksanakan eksplorasi di lokasi yang menjadi salah satu objek perjanjian. Yang keempat, Newmont tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama untuk mendivertasikan sahamnya sesuai dengan berdasarkan yang telah diperjanjikan. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu, Newmont tidak ada etikat baik untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal-hal tersebut secara terang menunjukkan bahwa kesalahan berada pada pihak PT Newmont Nusa Tenggara, sebab perjanjian poin dalam klausula perjanjian ini menyebutkan bahwa PT Newmont Nusantara berkewajiban mendivertasikan saham pertambangannya dan itu tidak dilaksanakan oleh PT Newmont. Sehingga secara hukum Newmont dianggap telah melakukan breach of contract. Pelanggaran kontrak hak tersebut berarti bahwa kemenangan yang diperoleh pemerintah Republik Indonesia melalui putusan arbitrase itu sesuai dengan kaidah hukum dan asas keadilan. Menurut analisa saya adalah objektivitas para arbiter yang memimpin persidangan dan memutuskan perkara ini patut diapresiasi positif oleh dunia internasional. Kasusnya para pelaku bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan kredibel. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pesimisme memang seringkali muncul ketika menghadapi persoalan hukum di lembaga internasional. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kemampuan para ahli hukum kita dalam penguasaan aspek-aspek hukum internasional dan argumentasi hukum. Dengan adanya putusan arbitrase ini berarti secara hukum posisi pemerintah sangat kuat untuk menentukan haknya dari PT Newmont Nusa Tenggara. Dasarnya adalah bahwa yang pertama, bahwa berdasarkan asas yang dianut hukum arbitrase, putusan arbitrase itu sifatnya final dan binding sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh apabila suatu kasus telah diputus oleh persidangan arbitrase. Itulah pendapat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.